Nah, lalu kemudian juga pada masing-masing kategori, poin yang keempat, juga kita lakukan juga. Jadi misalnya PHK 2 atau honor negeri dan sebagainya, kita lakukan siapa yang mendapat prioritas yang lebih awal. Pertama, kita lakukan berdasarkan mekanisme yang pertama, mekanisme penempatan guru lulus passing grade tahun 2021, ada 193.000 lebih guru yang telah memenuhi nilai ambang batas dan ditempatkan di satuan pendidikan berdasarkan kebutuhan dan kuota yang tersedia di daerah. Dan ini kami juga sering mendapat pertanyaan tanpa mengikuti ujian kembali gitu ya Bapak Ibu. Jadi tapi harus daftar. Jadi ada beberapa pertanyaan kenapa kami harus daftar, karena kita harus verifikasi juga apakah Bapak Ibu masih, pertama apakah masih berminat, terus yang kedua juga mungkin mohon maaf ada yang mungkin sudah meninggal dunia dan sebagainya. Jadi kita perlu memastikan bahwa proses pendaftaran ini dilakukan tapi tidak mengikuti ujian kembali. Jadi tidak ada tes untuk itu, tapi proses pendaftaran harus dilakukan. Poin yang kedua di sini adalah individu yang ditempatkan di tempat tugas masing-masing sepanjang kebutuhan tersedia. Apabila tidak terdapat kebutuhan di tempat tugasnya, maka akan ditempatkan pada satuan pendidikan yang membutuhkan. Apa artinya nih Bapak Ibu? Kita semaksimal mungkin berdasarkan tentunya formasi yang tersedia dan kebutuhan dari masing-masing satuan pendidikan atau sekolah di mana Bapak Ibu berada, kita ingin Bapak Ibu tidak keluar dari tempat tugasnya. Namun, jika tidak terdapat kebutuhan di tempat tugasnya, maka satuan pendidik kita akan tempatkan di satuan pendidikan yang membutuhkan di pemerintah daerahnya. Jadi ini gampangnya, misalnya itu ada sekolah, saya lupa tuh ada yang jumlah gurunya saya lupa ya, mungkin guru olahraga kalau saya nggak salah itu kayak 10 orang gitu ya, kayak nggak mungkin satu sekolahnya SMP guru olahraganya sebanyak itu. Jadi artinya kebutuhannya tidak akan langsung bisa di sekolah itu, tapi kita akan lakukan analisis untuk tetap mendapatkan ditempatkan di satuan pendidikan yang membutuhkan. Bagaimana cara melakukannya? Prioritasasi adalah nomor 3. Prioritas penempatan dilakukan berdasarkan urutan kategori pelamar. Yang kita utamakan, seperti tadi yang sudah disampaikan Pak Deputi, adalah THK 2. Jadi THK 2 dulu kita selesaikan, yang lulus passing grade yang THK 2, baru kemudian guru honorer negeri, baru kemudian lulusan PPG, baru kemudian honorer swasta. Nah, lalu kemudian juga pada masing-masing kategori, poin yang keempat, juga kita lakukan juga. Jadi misalnya PHK 2 atau honor negeri dan sebagainya, kita lakukan siapa yang mendapat prioritas yang lebih awal. Pertama, kita lakukan berdasarkan nilai yang diperoleh pada hasil seleksi 2021. Kan ada kompetensi teknis, manajerial sosiokultural, wawancara, dan juga ada dengan usia. Nah, di sini kita juga bisa melihat, pertama kita lihat dulu kompetensi teknisnya. Siapa nilainya yang lebih tinggi, itu yang akan lebih diprioritaskan. Baru kemudian manajerial sosiokultural, filter kedua, filter ketiga nilai wawancara, dan filter keempat berdasarkan usia. Jadi ini akan kita lakukan proses mekanisme penempatan lulus passing grade. 4 poin ini menjadi poin yang utama. Oke, jadi itu petanda panah yang yang di kanan bawah Bapak Ibu, itu jika pada seleksi masih tersedia informasi, kita buka seleksi untuk mekanisme yang berikutnya, yaitu berdasarkan penjelasan dari Pak Iwan, rekan-rekan ya. Nah, di mana dijelaskan tadi tentang mekanisme penempatan guru lulus PG 2021 prioritas 1. Jadi ini admin kembali lebih menjelaskan rekan-rekan ya. Sesuai apa yang dijelaskan oleh Pak Iwan, mungkin masih ada rekan-rekan yang bingung. Nah, anggaplah di sini ada satu sekolah, sebut saja di Kabupaten Maju. Di mana di sekolah ini disebut saja namanya SDN Bangsa, di mana yang tersedia cuma satu formasi guru kelas tahun 2022. Jadi di SDN Bangsa ini hanya ada satu formasi guru kelas di tahun ini rekan-rekan ya. Nah, ternyata di sekolah ini ada guru induknya 2 orang. Namanya Bu Ayu dan Pak Andi. Mereka semuanya guru induk rekan-rekan ya. Dan statusnya THK 2. Serdik atau akademiknya juga sama. Mereka semuanya masuk prioritas 1. Nah, ini yang banyak dipertanyakan kemarin. Siapa yang berhak mengisi formasi di sekolah ini? Ini kan yang dipertanyakan rekan-rekan ya.
Berdasarkan paparan dari Pak Iwan, dari dua orang ini maka dicarilah nilai yang tertinggi. Dicari nilai tertinggi, rekan-rekan ya. Nah, jika nilai tertinggi itu misalnya sama, anggaplah misalnya nilai dari Ibu Ayu ini, anggaplah misalnya 500. Nah, Pak Andi juga 500. Itu kan sama-sama, rekan-rekan ya. Sama-sama 500. Nah, bagaimana cara penentuannya lagi? Karena sama. Nah, akan dikembalikan kepada peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Yang berhak isi formasi adalah yang berperingkat terbaik. Nah, ini berperingkat terbaik. Tapi ini kan sama-sama, rekan-rekan ya, berperingkat terbaik. Tapi jika nilai sama, maka penentunya adalah, yang pertama adalah nilai, ini salah ketik ya, nilai kompetensi teknis paling tinggi. Nilai kompetensi teknis paling tinggi. Jika nilai kompetensi teknis paling tinggi masih sama, jika nilai teknisnya masih sama, misalnya nilainya Bu Ayu dan Pak Andi, nilai kompetensi teknisnya masih sama, misalnya sama-sama 300, maka dicek lagi nilai kompetensi sosiokultural dan manajerialnya. Nah, jika masih sama juga, misalnya sama-sama 150 misalnya. Jika masih sama, maka dilihat lagi hasil wawancaranya. Nah, jika nilai wawancara masih sama, maka dilihat dari sisi usia. Nah, sepertinya kalau usia ini hal yang sangat-sangat kecil kemungkinan ada orang yang usianya sama, rekan-rekan ya. Misalnya Pak Andi dan Bu Ayu ini belum tentu usianya sama. Namun untuk nilai kompetensi teknisnya, wawancaranya, kompetensi sosiokultural dan manajer sama, itu mungkin hal bisa saja terjadi. Namun untuk usia belum tentu. Jadi inilah penentu kelulusannya, rekan-rekannya, atau urutannya dilihat dari nilai kompetensi teknis, sosiokultural dan manajerialnya, hasil wawancaranya, yang terakhir adalah usia. Nah, kita bisa lihat di pengumuman sebelumnya, rekan-rekan ya. Nah, di sini kita bisa melihat, rekan-rekan ya. Di sini anggaplah ada satu sekolah. Ini ada satu sekolah, sebut saja SD Negeri Banar. Misalnya ada satu formasi yang tersedia. Nah, ini lebih menjelaskan tentang yang berhak mengisi formasi. Nah, kebetulan di sini ada P1. Nah, semuanya ini P1, rekan-rekan ya, lolos PG tanpa formasi. Namun yang tersedia di SD Negeri Banar ini hanya ada satu guru kelas. Rekan-rekan ya. Nah, di sini karena kita lihat yang berhak mengisi ini, satu formasi ini adalah Nurrohatun. Nah, ibu ini yang berhak mengisi, rekan-rekan ya. Karena kenapa? Nilainya paling tinggi, yaitu 489. Sedangkan yang di posisi kedua ini prioritas 1 juga, namun nilainya kecil, yaitu 469. Seandainya sama nilainya ini juga sama, misalnya nilai ini 489 sama dengan 489, maka akan dilihat di sini, rekan-rekan ya. Di sini pertama kali akan dilihat dulu. Dicek di sini, ini nilai teknisnya. Namun jika nilainya di sini sama seperti ini, 275, ini juga 275, tetap sama, maka dilihat jumlah dari ini kan 182, rekan-rekan ya. Nilainya Ibu Nurrohatun ini kan 182. Sosiokulturalnya 100, manajerialnya 82. Sedangkan untuk Ibu Wirda ini nilai sosiokulturalnya 76 dan manajerialnya 84. Berdasarkan jumlah ini kan sudah kalah, rekan-rekan ya. Nah, jadi sekalipun di sini sama, terus di sini juga sama, maka yang terakhir lagi, yang selanjutnya lagi dilihat di sini. Nih. Di sini jika ini masih sama, maka dilihat lagi di sini, rekan-rekan ya. Jadi seperti itu aturannya. Jadi jika dilihat dari hasil pengumuman ini, jika terjadi hal seperti ini, maka yang berhak mengisi adalah Ibu Nurrohatun ini, rekan-rekan ya. Jadi itulah yang berhak mengisi formasi di satu sekolah jika formasinya cuma satu, dan masing-masing guru induk, dan dia misalnya masing-masing THK 2, masing-masing guru honor negeri, atau masing-masing PPG. Kalau PPG kan pastinya di sekolah lain, sama dengan guru swasta. Dia akan di sekolah lain memilih. Namun jika sama-sama guru induk, nilainya sama, nilai hasilnya di sini sama, maka akan dilihat berdasarkan urutan tadi, rekan-rekan ya. Semoga bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.